Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing biostatistik dan teman-teman yang berbahagia. Pada kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Kurnia Nurfitria. Saya Lintang Sepia Dewi. Saya Nurfara Siswawati. Saya Ridho Nur Alam. Saya Yunia Farhami. Dan kami memiliki jurnal yakni bertemakan Extinction of Firefly. Jurnal kami adalah The Dynamics of Landscape Change Surrounding a Firefly Ecotourist Area yang dipublikasikan oleh Elsevier dengan Global Ecology and Conservation. Adapun penulisnya adalah Nursafika Idris dan kawan-kawan. Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan LULC atau Land Use Land Cover terhadap kawasan mangrove. Dan yang kedua, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi status tutupan vegetasi mangrove di sekitar kawasan ekowisata Kunang-Kunang menggunakan citra satelit Landsat multitemporal dari tahun 2002 hingga 2017. Adapun datanya akan disampaikan oleh Yuni Farhamni. Oke, untuk data yang pertama dalam jurnal tersebut adalah menyajikan tentang perubahan luas hutan mangrove di Sungai Tembau, Negeri 9, yang menjadi penggunaan lahan dan tutupan lahan antara tahun 2002 dan 2017. Untuk sifat dari data tersebut merupakan kuantitatif karena sudah jelas pada angkanya. Untuk sumber datanya, sumber data primer karena peneliti melakukan riset langsung, dan waktu pengumpulannya termasuk ke dalam jenis yang panel karena merupakan gabungan antara time section dan cross section dan time series. Time seriesnya antara tahun 2002 dan 2017. Untuk cross sectionnya itu ada land use land cover types dan area in hektar. Dan penyajian datanya seperti yang terlihat oleh teman-teman semua merupakan termasuk diagram batang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Farah. In Catchment Area of Lembawa River, Negeri 9, dari tahun 2002 hingga tahun 2017 dalam hektar. Di mana pada tabel 2 ini sumber datanya primer, kuantitatif, dan menunjukkan data panel. Di mana pada tabel 2 ditunjukkan perbandingan dua periode citra satelit, jenis LULC yang menunjukkan peningkatan luas daerah adalah kelapa sawit, badan alir, jalan, tanah, tandus, rawa, perkotaan, dan juga horticulture. Dan sebaliknya untuk LULC types yang mengalami penurunan adalah luasan, mangrove, pemukiman karet, sungai, dan hutan. Selanjutnya adalah data 2, yaitu berupa peta dengan data kuantitatif, sumber data primer, panel, juga penyajian datanya dalam bentuk peta. Termasuk ke dalam jenis data sumber primer karena menggunakan data observasi di mana diketahui rasio dari LULC sebaran mangrove di Sungai Lembau Negeri 9 pada tahun 2002 hingga tahun 2017. Dengan A menunjukkan lokasi peningkatan pemeliharaan dan hilangnya mangrove, dan B lokasi hutan mangrove yang tersisa hilangnya mangrove ketika tutupan lahan. Dengan sifat kuantitatif kontinu atau dapat dihitung dalam bentuk pecahan dalam peta luasan persenan data, serta menunjukkan data panel yang ini adanya gabungan tahun ke tahun dengan spesifikasi karakteristik suatu tipe yaitu LULC. Jadi permusisan data dan analisis data yaitu jenis LULC yang memiliki Sungai Lembau Negeri 9 dengan koordinat geografis antara tahun 2002 hingga tahun 2017. Selanjutnya adalah keterangan data, maksudnya adalah metode pengambilan data tersebut dengan menggunakan study area, data satelit, LULC classes, data processing dan analisis, land use land cover change, observasi LULC change. Alasan yang pertama adalah termasuk ke dalam jenis data sumber primer karena menggunakan observasi di mana diketahui result dari LULC yang ditaruh pada tabel data.
Yang kedua, dengan sifat kuantitatif kontinu dapat dihitung dalam bentuk pecahan berupa persenan atau desimal. Yang ketiga, menunjukkan data panel dengan adanya gabungan tahun ke tahun dengan spesifikasi karakteristik suatu topik, yakni LULC. Yang keempat, di mana merupakan bentukan tabel dari PT LULC yang memberikan informasi lebih lanjut tentang laju perubahan LULC tahun 2022 sampai 2017 dengan total 254,42 hektar. Dan yang terakhir, pada tabel 2 ditunjukkan perbandingan dua periode citra satelit dengan land use dan tahun menunjukkan kenaikan serta persenan, di mana persen tertinggi terdapat pada water body dan terendah pada persen data river. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi vegetasi mangrove di sekitar kawasan wisata Kunang-Kunang dengan rentang waktu 2002 sampai 2017. Selain itu, untuk mengetahui perubahan LULC terhadap kawasan mangrove. Yang kedua, penelitian ini penting untuk kelangsungan hidup kunang-kunang karena melindungi habitat mereka yang tersisa. Habitat mangrove terancam dikonversikan menjadi perkebunan kelapa sawit, lahan rawa, pembangunan perkotaan, perkebunan karet, dan jalan. Yang ketiga, upaya konservasi tata guna lahan mangrove untuk menjaga ekosistem alami guna mencegah intrusi yang mengakibatkan lebih banyak area reklamasi. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.